Shalom, kami gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin.
Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pemazmur katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama Tuhan. Mari angkat suara kita, agungkan, tinggikan namanya. Haleluya. Sama-sama katakan, every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Yes, amen. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sekali lagi serukan, every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Dengan angkat tangan serukan, God my Savior. You are my healer, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Yes, amen. Every praise is to our God. Everybody sing hallelujah. Hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Haleluya, saudara-saudara, kemenangan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam segala musim kehidupan yang harus kami lewati. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin.
hati kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yes, amin. Katakan engkau ada Kau ada bersamaku Tuhan. bersamaku Haleluya. di setiap musim hidupku. Terima kasih Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Kau yang beri pertolongan kami. memberi pertolongan. Yesus. Anugerahmu besar melimpah bagi. Sama-sama katakan kembali bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Amin. ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Kau yang memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Hirabashikyararabayaramo. Terpujilah namamu. Haleluya, saya menyapa Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk semua jemaat Rock Batam dari kami yang ada di Rock Southern California. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Rudi dan Ibu Ruth yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Anda sekalian lewat teknologi online ya. Pak Bambang, Ibu Lili, staf, semua full timer, terima kasih banyak. Saya berdoa supaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat renungan kita pada hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 37.
Saya ulangi lagi. Mazmur pasal 37 ayat 25. Kalau Anda senang dengan judul firman Tuhan, maka firman Tuhan hari ini berjudul memahami atau memaknai arti kehidupan. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Saya baca, beginilah bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya ulangi lagi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya ingat ada lagu kutipan dari Pak Kris Manusama yang pernah saya dengar tentang arti kehidupan yang berkata begini. Hidup ini satu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan. Dan bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Bait yang kedua dikatakan begini, hidup ini adalah lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih jemaat Rock Batam yang dicintai oleh Tuhan, menyerah atau bangkit kembali adalah sebuah pilihan. Atau menyerah atau bangkit kembali adalah dua pilihan yang sudah pasti akan dilalui oleh semua manusia dalam hidup ini. Nah, saya berharap pilihan kita adalah bangkit kembali dari segala keterpurukan yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Nah, setidaknya ada 3 hal yang akan saya bagikan untuk Anda sekalian. Bagaimana kita memaknai atau memahami arti hidup ini. Ingat, judul firman Tuhan hari ini adalah memahami arti kehidupan. Yang pertama, saudara, ternyata arti kehidupan adalah satu. Hidup ini adalah sebuah perubahan. Perhatikan kata, dahulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua. Berarti kita berada di sebuah masa di mana perubahan itu terjadi dengan begitu cepat. Karena memang hidup ini adalah sebuah perubahan. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita rasakan sekarang. Bagaimana wabah COVID-19 ini membuat panik seluruh dunia tanpa kecuali. Data terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 220 negara yang terimbas dan terpapar oleh virus COVID-19 ini. Begitu sangat cepat, bahkan setiap menit data terus berubah dan menegangkan. Seperti mimpi rasanya. Nah, bahkan COVID-19 ini melanda seluruh dunia tanpa pandang bulu, ras, suku, bangsa maupun agama. Semua kita merasakan dampak yang begitu dahsyat dan mengerikan. Bahkan negara Amerika sudah menduduki peringkat pertama sebagai negara yang terbesar dan terbanyak yang terpapar virus COVID-19 ini. Yang nampaknya tidak mungkin terkejar oleh negara-negara lain. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di kota New York, lebih dari 8 hari sampai 2 minggu, lebih dari 80 orang yang meninggal setiap harinya. Rumah sakit penuh sesak dan bahkan tidak ada tempat untuk menaruh mayat sekalipun. Mengerikan, saudara. Nah, Daud mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Musim berganti musim. Dan waktu terus berjalan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami pun melayang lenyap. Seperti Daud sebenarnya. Secara pribadi,
Saya berpikir bahwa saya masih sekuat dulu. Saya masih seenergik dulu. Tanpa saya sadari bahwa saya sudah hampir 50 tahun sekarang ini. Dan zaman sudah berubah. Dari era manual ke era digital. Bahkan berita di seluruh dunia ada dalam genggaman cellphone kita. Daud berkata bahwa dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Hidup ini adalah sebuah perubahan. Umat Tuhan yang saya kasihi, kehidupan adalah sebuah perubahan yang alami, yang spontan, yang kita tidak dapat menolaknya. Tiba-tiba semua terjadi dan berubah dengan begitu cepat. Mungkin yang tidak pernah bertambah tua itu cuma Pak Rudi dan Ibu Ruth kayaknya. Tambah muda setiap hari. Nggak bercanda tuh namanya. Nah, Anda lihat bahwa perubahan itu terjadi dengan begitu cepat. Dan tiba-tiba kita sadar bahwa kita tidak sekuat dahulu. Kita tidak seenergik dahulu. Anak-anak kita yang dulu masih kita gendong, ternyata sudah berkembang dengan begitu cepat dan sudah ada di bangku kuliah sekarang. Atau bahkan lulus dari bangku kuliah. Nah, umat yang dicintai Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk berubah atau kita menolak sebuah perubahan? Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah dan berubah ke arah yang lebih baik, yaitu berubah untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Nah, umat Tuhan, perhatikan kalimat ini. Berubah adalah sebuah jalan menuju kedewasaan. Saya ulangi lagi. Berubah adalah sebuah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk mengembangkan kualitas diri tanpa henti. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Saya ulangi lagi. Kedewasaan artinya adalah kita selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kuasa Yesus memang tidak pernah berubah. Tapi cara kerja Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Sekali lagi, kita hidup di tengah-tengah zaman yang serba berubah dengan begitu cepat. Dan kita tidak punya pilihan untuk berubah setiap hari. Mengembangkan potensi tiada henti. Untuk menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah perubahan. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah perenungan. Perhatikan kalimat frase yang berkata begini, telah kulihat. Jadi saudara, hidup ini adalah sebuah perenungan. Kata melihat di sini dipakai dalam bahasa Ibrani yang berarti ra'ah. Ra'ah itu artinya lebih cenderung kepada hal merenungkan atau to see with intellectuality. Artinya adalah begini, melihat dengan pikiran. Nampaknya pemazmur ingin mengingatkan kepada kita bahwa sangat disayangkan bahwa hidup kita yang singkat ini apabila dilalui dengan begitu saja dan kita tidak sempat untuk merenunginya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak memiliki pengertian yang benar tentang arti hidup ini. Kesibukan dan rutinitas nampaknya menjadi penyebab sehingga kita tidak pernah lagi memiliki waktu untuk merenungkan apa makna dan arti kehidupan kita. Ada lagu berkata begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, goncangan yang sedang kita alami hari-hari ini akan membuat kita memiliki banyak kesempatan untuk merenungkan dan melihat kembali apa arti dan tujuan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita lebih banyak tinggal di rumah, bukan? Allah seperti sedang memberikan kesempatan kepada kita. Tidak ada mall yang buka,
Tidak ada lagi night club, tidak ada lagi party, tidak ada lagi suasana yang gemerlap luar biasa. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya di rumah kita kembali mengingat dan merenungkan apa arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, yang kedua, hidup ini adalah sebuah perenungan, artinya melihat dengan pikiran. Nah, minimal ada 3 cara bagaimana kita melihat dan memaknai hidup kita sesuai dengan kata ra'ah dalam bahasa Ibrani tadi. Yang pertama, artinya gini, melihat ke belakang. Maksud saya, kita bukan larut dalam kehidupan masa lalu, tetapi dalam arti kita flashback, kita kembali mengingat berapa banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan selama ini. Supaya kita sadar bahwa seberapa banyak sebenarnya kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya dan menjadi berkat buat sesama kita. Ingat Bapak Ibu, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Yang pertama, melihat ke belakang. Yang kedua adalah melihat ke depan. Ada pepatah yang berkata begini, jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, tetapi jangan juga memandang masa depan dengan kecemasan. Saya ulangi lagi. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, tetapi jangan juga memandang masa depan dengan kecemasan. Pandanglah masa depan Anda yang dengan penuh keyakinan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Sekali lagi, pandanglah masa depan kita dengan penuh keyakinan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman dan yang akan membawa iman kita menuju kesempurnaan. Yang pertama, cara melihatnya adalah melihat ke belakang. Yang kedua, melihat ke depan. Nah, kata ra'ah yang ketiga, ini penting sekali, yaitu begini, melihat ke atas. Katakan bersama dengan saya, melihat ke atas. Amin. Nah, sebagai melihat ke atas adalah sebagai tanda penyerahan dan keyakinan kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan menelantarkan kita, anak-anaknya. Tuhan senantiasa menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun, seburuk apapun, kita melihat ke atas sebagai tanda penyerahan dan keyakinan bahwa ternyata Allah Immanuel itu, Tuhan berjanji menyertai kita dan tidak akan menelantarkan kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pertama, sekali lagi, melihat ke depan, melihat ke belakang, dan melihat ke atas. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana cara memaknai hidup ini? Yang pertama tadi, hidup ini adalah sebuah perubahan. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah perenungan. Nah, yang terakhir, hidup ini adalah sebuah perjanjian. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjanjian. Mari kita lanjutkan pembacaan kita tadi. Ayat 25 dari Mazmur pasal 37. Perhatikan kalimat, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Amin. Nah, umat yang dicintai Tuhan, keluarga Rock Batam yang saya cintai. Perjanjian Allah diberikan kepada Daud adalah perjanjian dari Tuhan yang sama yang diterima oleh Abraham, bapa leluhurnya. Saya ulangi lagi. Perjanjian Allah yang diberikan kepada Daud adalah perjanjian dari Tuhan yang sama yang diterima Abraham sebagai bapa leluhurnya. Nah, Allah yang Abraham sembah dan Allah yang Daud sembah adalah Allah yang sama yang kita sembah pada hari ini, yaitu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
yang kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Perjanjian Allah di dalam hidup kita itu bersifat kekal, relevan dalam segala keadaan dan sepanjang zaman. Saya ulangi lagi, perjanjian Allah di dalam hidup saya dan saudara itu bersifat kekal, relevan dalam segala keadaan dan sepanjang zaman. Bahasa kitab Ibrani, di dalam kitab Ibrani dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Janji itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang membuat kita tidak perlu takut secara berlebihan di tengah-tengah keadaan yang sangat mencekam seperti sekarang ini. Nyali kita tidak menjadi ciut dan tawar hati. Karena hidup kita bukan berdasarkan janji manusia. Hidup kita berdasarkan janji Allah. Sebab hidup ini adalah sebuah perjanjian. Haleluya. Perhatikan kalimat orang benar. Orang benar tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah meminta-minta roti. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah orang benar itu? Yaitu saudara dan saya yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Secara posisi kita adalah orang benar. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi secara posisi, secara hukum, kita disebut orang-orang benar. Dan perhatikan ini, secara progresif, Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Sekali lagi, Anda dan saya tidak hidup dari janji manusia. Anda dan saya hidup oleh janji Allah. Janji yang ya dan amin. Karena Allah kita adalah Tuhan perjanjian kita. Amin. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita memaknai hidup ini? Satu, hidup ini adalah sebuah perubahan. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah perenungan. Yang ketiga, hidup ini adalah sebuah perjanjian. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya Pastor Chris Mesak dari Rock Sorten, California, melepaskan berkat atas Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Demikian Bapak dan Ibu saudaraku, firman Tuhan yang sudah saudara dan saya dengar pada siang hari ini. Saya percaya firman Tuhan telah memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Sebab sebagai orang percaya, Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus Yesus Tuhan. Persiapkan perjamuan kudus pada siang hari ini. Roti maupun anggur perjamuan bisa diganti dengan apa saja. Roti dalam bentuk apa saja, air mineral dan lain-lain sebagainya. Yang penting kita mengerti esensinya. Esensi daripada roti dan anggur perjamuan kudus adalah 2000 tahun yang lalu seseorang yang datang dari sorga, meninggalkan sorga yang mulia, namanya Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Dia turun ke bumi, dia mati di salib, dia telah dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk membeli saudara dan saya dari budak dosa. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita koreksi diri kita masing-masing di rumah sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kalau ada yang Bapak dan Ibuku perlu kita selesaikan antara suami, istri, anak-anak dan orang tua maupun keluarga yang ada di rumah, kita selesaikan. Karena pada waktu kita menerima dengan cara yang benar, maka perjamuan kudus ini akan menjadi berkat buat saudara dan saya. Baik, mari kita berdoa. Berkati roti dan anggur perjamuan pada siang hari ini.
Kami percaya pada waktu kami memakan roti dan meminum anggur perjamuan, kami menyatu dengan penderitaan dan kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Haleluya. Bukankah roti perjamuan kudus yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita pada siang hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Maka dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, mari angkat anggur perjamuan. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada penebusan, ada proteksi, ada perlindungan. Darah Yesus sanggup untuk memproteksi seluruh kehidupan saudara dan saya. Percayakah Bapak dan Ibu, saudara dan saya, bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita pada siang hari ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus dan terimalah kesembuhan. Taruh gelasnya dan angkat tangan saudara. Ucapkan syukur buat Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tubuh-Mu, nyawa-Mu, Engkau berikan bagi kami. Dan kami percaya hari ini kami begitu berharga di mata-Mu. Kami mulia pada pemandangan-Mu. Oleh sebab itu Engkau mau mati bagi kami untuk menebus kami. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami percaya perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, proteksi-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu saudaraku, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah online kita pada siang hari ini. Tiba waktunya kita akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kita tetap bersatu bersama-sama dengan Yesus dan Roh Kudus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.